Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dana Syarifah dari kelas 12 IPA 2 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan tentang vektor. Mari simak penjelasan di video berikut ini. Pengertian dasar vektor dan operasinya. Notasi vektor dan beberapa jenis vektor. A. Besaran skala dan besaran vektor. Besaran skala atau disebut skalar adalah suatu besaran yang hanya mempunyai besar saja, seperti panjang, waktu, massa, suhu, atau temperatur. Luas dan isi atau volume merupakan besaran skalar. Setiap besaran skalar biasanya dinyatakan oleh sebuah bilangan. Besaran vektor atau disebut vektor adalah sebuah besaran yang mempunyai besaran dan arah, seperti kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Secara geometris, vektor adalah suatu ruas garis berarah. B. Menggambarkan vektor. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal panjang dan arah anak panah. Perhatikan contoh gambar vektor berikut ini. Berikut merupakan cara menggambar vektor dengan baik dan benar. Pada gambar anak panah di atas, pangkal anak panah menunjukkan titik tangkap atau titik awal sebuah vektor. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Semakin panjang anak panah, maka semakin besar nilai atau harga vektor dan sebaliknya. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Untuk lebih jelas mengenai cara menggambar vektor, perhatikan contoh gambar vektor di bawah ini. Gambar A menunjukkan vektor gaya F sebesar 5 Newton ke arah kanan, sedangkan gambar B menunjukkan vektor gaya F sebesar 10 Newton ke arah kiri. C. Cara menuliskan notasi vektor. Penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Pertama, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah. Contoh, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis sebagai A, B, atau A, atau D. Kedua, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang ditebalkan. Seperti pada contoh di bawah ini, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis sebagai AB atau A besar atau A kecil. Jika kita menggunakan dua huruf, maka huruf pertama atau A merupakan titik asal vektor atau juga disebut pangkal vektor, sementara huruf di belakang atau B merupakan arah vektor atau titik terminal atau ujung vektor. D. Macam-macam vektor. Perhatikan contoh gambar berikut seperti gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Notasi vektor dan beberapa jenis vektor. Pertama, vektor sejajar. Vektor sejajar adalah dua vektor atau lebih yang mempunyai arah dan besar yang sama. Pada gambar di atas, contoh vektor sejajar adalah vektor B dan C. Kedua, vektor berlawanan. Vektor berlawanan adalah dua atau lebih vektor yang mempunyai besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Pada gambar contoh di atas, contoh vektor berlawanan adalah vektor C dan D. Ketiga, vektor 0. Sebuah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama atau berhimpit disebut sebagai vektor 0. Vektor 0
mempunyai panjang 0 dan arah tak tentu. Keempat, vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjang 1 dan dinotasikan sebagai E. Hal ini berarti mutlak E sama dengan 1. Berikut merupakan sifat-sifat vektor. Vektor memiliki sifat-sifat seperti di bawah ini. Pertama, dapat dipindahkan dengan syarat atau nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Kedua, dapat dijumlahkan. Ketiga, dapat dikurangkan. Keempat, dapat diuraikan. Dan yang kelima, dapat dikalikan. Pertama, besar vektor. Dari keterangan sebelumnya, kita tahu bahwa selain memiliki arah, vektor juga memiliki besar yang dinyatakan sebagai besar vektor. Besar vektor menyatakan nilai dari suatu vektor. Besar vektor dinyatakan dengan simbol huruf yang ditulis miring, tanpa ditebalkan dan tanpa tanda anak panah di atasnya, atau dituliskan sebagai harga mutlak vektor tersebut. Besar dari vektor A sama dengan mutlak A. Berdasarkan definisinya, besar vektor merupakan besaran skalar dan nilainya selalu positif. Yang kedua, yaitu operasi vektor. Operasi vektor meliputi perkalian sebuah vektor dengan sebuah skalar, penjumlahan dua vektor, selisih dua vektor, vektor posisi, teorema titik tengah, dan resultan dari beberapa vektor. A. Perkalian sebuah vektor dengan skalar. Jikakah suatu bilangan real dan A suatu vektor, perkalian Ka menghasilkan suatu vektor yang panjangnya mutlak K kali panjang vektor A dan arahnya sama dengan arah A jika K lebih besar dari O, atau berlawanan dengan A jika K lebih kecil dari O. Jika K sama dengan O, maka diperoleh vektor 0. Sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar. KA sama dengan AK. K min A sama dengan min K dikali A. Mutlak KA sama dengan mutlak K dikali mutlak A. KM dikali A sama dengan K M per A kali K MIR. K plus M kali A sama dengan KA plus MA K MIR. K kali A plus B sama dengan KA plus KB. Pembahasan selanjutnya yaitu penjumlahan dua vektor. Jumlah dua vektor atau lebih disebut vektor hasil atau resultan. Untuk menjumlahkan dua buah vektor A dan B, dapat kita gunakan dua metode, yaitu sebagai berikut. Pertama, metode segitiga. Vektor hasil atau resultan yaitu A plus B diperoleh dengan menempatkan titik awal salah satu vektor, misalnya B, pada titik ujung vektor yang lainnya. Resultan dari A plus B dengan metode segitiga merupakan vektor yang bertitik awal di titik awal A dan berikut ujung B. Apabila AB sama dengan A dan BC sama dengan B, maka AC sama dengan A plus B, sehingga kita peroleh AB plus BC sama dengan AC. Yang kedua yaitu metode jajar genjang. Resultan A dan B
diperoleh dari diagonal jajar genjang yang dibentuk oleh A dan B setelah awal A dan B ditempatkan berimpit. Berikut disertakan contoh gambar agar lebih paham. Yang ketiga yaitu resultan dari beberapa vektor. Untuk menentukan resultan dari beberapa vektor, berarti kita menentukan penjumlahan lebih dari 2 vektor, sehingga dapat digunakan cara poligon. Cara ini merupakan pengembangan metode dari metode segitiga. Perhatikan contoh di bawah ini. A, B, C didapat dari AB plus BC sama dengan AC. Dan yang contoh kedua, ACD didapat dari AC plus CD sama dengan AD. Dan yang contoh ketiga, ADE didapat AD plus DE sama dengan AE. Hal ini dapat disimpulkan bahwa AB plus BC plus CD dan plus DE itu sama dengan AE. Pembahasan berikutnya yaitu sifat-sifat penjumlahan 2 vektor. Sifat-sifat operasi penjumlahan vektor. Misalkan diketahui vektor-vektor sebarang A, B, dan C, maka sifat-sifat penjumlahan vektor adalah sebagai berikut. Pertama, sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Sedangkan yang kedua, sifat asosiatif, yaitu A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Dan yang ketiga, unsur identitas atau unsur satuan atau juga vektor 0, yaitu 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A. Dan yang terakhir atau keempat yaitu lawan suatu vektor. Contohnya yaitu A plus B sama dengan 0. Yang C yaitu selisih 2 vektor. Jika B plus X sama dengan A, maka A dapat ditulis sebagai A plus min B, atau ditulis sebagai X sama dengan A min B. AB min AC sama dengan CB, atau AB plus CA sama dengan CB. Dan yang keempat atau yang D yaitu vektor posisi. Vektor posisi dari titik A terhadap pusat O ditulis OA atau A. Gambar tersebut menunjukkan posisi dari titik A, B, dan C terhadap posisi O ditulis A, O, B, dan OC. Vektor OA, OB, dan OC disebut vektor posisi dari titik A, B, dan C. Vektor posisi dari titik A, B, dan C sering ditulis dengan huruf A, B, dan C. Perhatikan ABC di samping. Terlihat bahwa AB sama dengan AO plus OB sama dengan min OA plus OB sama dengan OB min OA, dan dapat disimpulkan bahwa AB sama dengan B min A. Dan yang terakhir atau yang E yaitu teorema titik tengah. Jika titik A dan B mempunyai vektor posisi O dan B terdapat O, maka vektor posisi dari titik M yang merupakan titik tengah dari titik A dan B ditulis vektor posisi M, yaitu sebagai berikut. AB sama dengan B min A,
AM sama dengan MB, berarti AM sama dengan setengah AB. AM sama dengan setengah B min A. Pandang UM sama dengan UA plus AM, sama dengan A plus setengah B min A. UM sama dengan setengah A plus B. Maka dapat disimpulkan bahwa M sama dengan setengah A plus B. Berikut ini terdapat contoh soal agar lebih paham dalam menyimak materi yang sudah dijelaskan. Contohnya yaitu hasil dari penjumlahan vektor berikut adalah PQ plus QB plus PA plus AC plus CR. Jawab yaitu PQ plus QB plus BA plus AC dan CR sama dengan PR, atau jawaban yang tepat yaitu C, PR. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran matematika minat tentang vektor, dan sampai jumpa lagi.